Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfa dengan NIM 21650038 dari kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan review materi ke-7 tentang Project Cost Management. Tujuan pembelajaran: memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep, dan istilah, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi. Memahami manfaat dan manajemen airflow dan manajemen portfolio proyek untuk membantu dalam mengendalikan biaya. Menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi course menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% per tahun atau tahun 94 sampai dengan 56%. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek bisa dilihat. Prinsip dasar manajemen biaya. Profit atau keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran, margin profit ratio pendapatan terhadap profit, siklus hidup pembiayaan, total biaya yang memiliki sebuah produk atau layanan, total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analysis menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dan dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses penghasilan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan proyek atau layanan proyek, tapi secara tidak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajemen proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya. Bagaimana menyiapkan estimasi biaya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya IT. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajemen proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Perkiraan analogi atas menggunakan biaya aktual dan proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Metode pemodelan parametrik menggunakan karakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Perkiraan bawah ke atas. Alat bantu kompetensiasi. Alat bantu seperti SmartHead dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost blend, anggaran per fase, waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Bisa dilihat contoh cost baseline.
Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencangkup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, menginformasikan pemantauan kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Non-flow management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Internet Flow Management (FVM) adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Untuk menggunakan FVM, harus dibuat terlebih dahulu baseline. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek bekerja dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga manfaat FVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam FVM. Plan flow atau PF adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Actual cost atau ASI adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Earn flow atau EF adalah estimasi nilai flow pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Istilah-istilah dalam IVM. Cons variance atau CV. Variasi yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Skon variance, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Cons per month ins, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada setiap proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Skunhal per funds index, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Dilihat rumus-rumusnya. Contoh soal. Bisa dilihat contoh soalnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.